Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kedua kali ini kita akan mencoba membahas lagi tentang CNC simulator, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah mencoba mensimulasikan satu project, satu program seperti di layar, bahwa ada benda kerja dengan ukuran 100 kali 100, kemudian di bagian tengahnya ada alur, lebar alurnya adalah 10 mm, dan ada 4 buah lubang dengan diameter 10 mm. Minggu lalu kita sudah coba simulasikan dengan CNC simulator, dan kami berharap Anda semua juga mencobanya, mengulangi simulasi tersebut. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan coba menggabungkan antara dua software, yaitu Mastercam dan CNC simulator. Kita akan coba menggambar part ini, benda ini pada software Mastercam. Kemudian nanti kita akan verifikasi programnya menggunakan CNC simulator, apakah sesuai atau tidak. Baik, saya akan coba membuat bentuk tersebut pada program Mastercam. Yang pertama kita akan coba buat rectangle, bentuk kotak dengan ukuran 100 kali 100, panjang 100, kemudian lebarnya juga 100 mm. Baik, nah ini bentuk awalnya, bentuk benda kerjanya. Kemudian di bagian tengah ada alur dengan ukuran 70 kali 70. Jadi sisi pinggirnya adalah 15 mm. Bisa kita offset bentuk yang sudah ada dengan offsetnya adalah 15 mm. Optionnya copy. Jadi garis ini kita offset ke tengah 15 mm. Oke. Kemudian kita trim bagian yang di luar. Nah, selesai. Baru bagian di sini ada fillet entities, radiusnya 15 mm. Oke. Nah, ini bentuk alurnya. Kemudian di tengah ada lubang, 4 buah lubang dengan koordinat 30 X dan Y-nya 30. Ini simetris. Jadi kita buat di sini 4 buah lubang. Kita bikin circle. Diameternya adalah 10. Kita masukkan diameter 10. Kemudian posisi pertama di sini adalah X 30 dan Y-nya 30. Jadi kita masukkan koordinat X 30 dan Y-nya 30. Kemudian di enter. Sudah satu lubang. Kemudian lubang kedua di sini X-nya 70 dan Y-nya tetap 30. Kita masukkan X-nya 70, Y-nya 30. Oke. Kemudian bagian di atas sama, satu sumbu dengan ini. Kita bisa pilih X30 Y70. Misalnya di sini tulis X30 Y70. Oke, enter. Kemudian tambah lagi yang terakhir di sini X70 Y70. X70 Y-nya 70. Oke. Oh, sorry. Tadi belum saya enter. Di posisi lubangnya X-nya 70, Y-nya 70. Enter. Sudah ya. Jadi 4 lubang kita sudah buat. Nah, ini bentuk dasarnya. Kemudian kita definisikan bahannya. Jadi dari properties di sini, stock setup, kita bonding box. Oke. Ketebalannya 20 mm. Oke, checklist. Nah, ini adalah materialnya atau bahannya. Setelah itu baru kita buat
pengerjaan alurnya, toolpadnya. Masuk ke toolpad, kemudian kontur. Oke, kita pilih padnya untuk alur adalah ini, jadi pergerakannya ke atas. Oke, kemudian kita definisikan toolnya, kita select tool library, kita ambil end flat mill diameter 10. Oke, toolnya tool nomor 1, offsetnya 1, kemudian feed rate-nya, kecepatan pemakanan rata-rata kita ambil 250. Spindle speed-nya bolehlah 1900. Kita kasih komen di sini adalah pengerjaan alur. Pengerjaan alur. Nah, kemudian cut parameter di sini kompensasinya kita off-kan, jadi dia berada di tengah-tengah. Kompensasi di off-kan. Oke, kemudian kedalaman pemakanan maksimal rock step, jadi pemakanan kasarnya kita ambil maksimal 2 mili misalnya, finishingnya 1 mili. Kemudian let in let out kita nonaktifkan. Kemudian kita masuk ke linking parameter, kita offset 50 sebelum pemakanan di awal dan di akhir. Kemudian retract, dia kembali posisi 10 mili di atas benda kerja. Kemudian feed plane, bidang untuk pemakanan, dia mulai 5 mili, dia mulai kecepatan pemakanan. Top stocknya dia 0, posisi di atas. Kemudian kedalamannya kita ambil minus 5 mili. Coolant boleh kita on kan. Oke, nah ini adalah toolpad pengerjaan untuk alurnya. Kalau kita verifikasi di sini di Mastercam, maka hasilnya adalah seperti ini. Dia ada beberapa kali pemakanan dengan maksimum kedalaman adalah 2 mm. Baik, untuk berikutnya adalah pengerjaan lubang. Kita ambil toolpad drill, ambil titik tengahnya dari tiap lubang yang akan kita lubangi. Sini ada 4 lubang. Oke. Kemudian toolnya kita ambil dari library drill diameter 10. Kita ambil, kita filter ya, diameternya 10. Oke. Nah ini drill diameter 10. Oke, kita pilih. Toolnya tool nomor 2. Offsetnya juga nomor 2. Feed rate-nya boleh kita ikuti default di sini 137, spindle speed-nya 1000. Kemudian cut parameter di sini kita ambil pick drill. Jadi kalau pick drill itu dia ada pergerakan tidak continue, dia ada packing. Kita ambil 5 mili. Dia masuk 5 mili sampai kedalaman terpenuhi. Kemudian di linking parameter kita tetap pakai clearance 50, absolute, retract-nya saya ambil 15 misalnya. Kemudian top stocknya 0, kedalamannya absolute minus 15 mm misalnya. Jadi dia kedalaman minus 15. Coolantnya on. Oke. Nah ini pengerjaan drillnya. Kita coba simulasikan drillnya. Nah. Baik, sepertinya sudah benar. Nah, dari 2 program ini kita checklist semuanya, kemudian buat G-code-nya. Post processing G-code, oke. Kita ambil misalnya bebas namanya, mau ditaruh di my document misalnya. My document misalkan latihan 2. Oke. Ya. Nah, ini hasil dari
program yang sudah tadi dikerjakan. Kita lihat di sini ada pengerjaan alur, kemudian di sini ada T2, ini pengerjaan lubang. Saya copy mulai dari pengerjaan alur. Saya copy, ya, edit, copy. Ya. Kemudian saya masuk ke software CNC Simulator. CNC Simulator. Nanti kita coba simulasikan di sini. Boleh misalnya kita paste di editor, kita paste program yang sudah dibuat di Mastercam tadi. Kemudian seperti biasa kita setting dulu mesinnya. Jadi kita setting bahwa di sini ukurannya milimeter sudah. Kemudian kita juga setting inventory, bahannya dimasukkan, ukurannya 100, kemudian tebalnya 20. Kalau sudah tersedia, karena ini sisa file minggu lalu, ya kita cukup memperhatikan saja, melihat saja. Kalau belum ada, baru kita masukkan, kita add. Oke, sudah ada. Kemudian setting lagi toolnya. Di sini sudah tersedia tool 1 flat mill, kemudian tool 2 drill diameter 10. Oke, sudah tersedia semua. Nah, baru kita masukkan benda kerja. Jadi string untuk benda kerja seperti minggu lalu, bahwa di sini untuk memasukkan benda kerja kita menggunakan string workpiece, atau kita masukkan registry part, ya. Pada editornya kita masukkan command add registry part atau add reg part. Partnya part 1, kemudian koordinatnya 30 di X dan 30 di Y. Jadi penulisannya adalah seperti ini. Add registry, saya copy yang bawah aja. Add registry, saya masukkan di sini, paste di sini. Nah, partnya part 1. Artinya part 1 adalah part yang ukurannya tadi 100 x 100, kemudian tebalnya 20. Nah, 30 ini adalah koordinatnya dari zero mesin. Dia posisinya 30x, 30y. Jadi kalau kita ganti 50 juga sebenarnya nggak masalah. Kita ganti 50x, 50y. Ya. Cuman nanti setting benda kerjanya juga harus sama di G54-nya. Baik, di sini sudah kita setting 50-50. Nah, kemudian pengerjaan alur T1 M6, dia ganti tool T1. Nah, di sini ada, saya masukkan dari Mastercam tadi ada G54. Kita ingat G54 adalah 0 dari benda kerja. 0 dari benda kerja. Jadi kita setting bahwa 0 benda kerjanya adalah posisinya X50 Y50. Begitu. Jadi kita setting di sini di inventory browser, masih di workpiece. Ya. Kita zero point-nya dirubah. Jadi zero point-nya adalah di sini. Nah, di sini ada G54, set G54. X-nya adalah 50. Tadi kita setting 50. Y-nya adalah 50. Kemudian Z-nya adalah 20 di atas benda kerja. X50, Y50, Z20. Oke. Tadi zero point-nya sudah masuk. X50, Y50, Z20. Nah,
Dari sini baru kita bisa simulasikan. Kita coba simulasikan. Ya. Baik, saya ulang. Penjelasannya mungkin agar lebih jelas. Di sini kita punya benda kerja. Benda kerja ukurannya 100 x 100, tebalnya 20. 0 mesin adalah posisinya di sini, 0 benda kerja G54 adalah di sini di pojok bawah. Jadi kalau kita lihat di Mastercam, 0 benda kerja di sini. Kita lihat dari top, 0-nya adalah di sini. Ya, ini sumbu X positif, sumbu Y positif. 0-nya ada di sini. Tadi G54 sudah kita setting, X-nya 50, Y-nya 50, Z-nya 20, jadi 0-nya di sini. Kemudian pemakanan dia tidak sekaligus 5 mili, tapi maksimum sekali sayap tuh 2 mili. 2 mili. Jadi kalau misalkan kita lihat pergerakan satu-satu seperti ini. Pengerjaan alur, kita lihat sini T1M6, berarti dia akan menuju ke tool 1. Tool 1 adalah flat end mill. Flat end mill diameter 10. Kemudian kita lihat mesinnya masih stop di sini, di pojok bawah ini. Udah stop, airnya juga belum mengalir. Kalau kita start lagi, dia akan mendefinisikan G54, X15, Y15. Jadi posisinya dia akan berubah. Posisinya X15, Y15. Kalau saya start lagi, dia akan G43. Setting tool ketinggiannya adalah Z-nya 50. Jadi 50 mili di atas benda kerja. Saya start lagi. Nah, ini 50 mili di atas benda kerja. Kemudian kalau saya start lagi, dia akan menuju ke Z10. 10 mili di atas benda kerja. Nah, ini 10 mili di atas benda kerja. Kalau kita lihat posisinya adalah seperti ini. 10 mili di atas benda kerja. Kemudian kalau saya start lagi, dia akan masuk jet min 1,6 sesuai dengan hasil program di Mastercam. Masuk ke dalam. Di sini air sudah mengalir, kemudian spindle sudah berputar. Simbolnya di sini. Ya. Jadi posisinya ini mesin sudah nyala. Kemudian saya coba start simulation tanpa single block. Nah, dia akan mengerjakan pengerjaan ganti tool, pack drilling. Nah, selesai. Nah, ini adalah program yang sudah kita buat melalui Mastercam. Kemudian kita simulasikan di CNC Simulator. Jadi kita sudah bisa meyakinkan bahwa program tersebut adalah benar. Kalau kita menggunakan controller, sini bisa dilihat. Kita coba start dari awal. Nah, posisi tool bisa dilihat di sini. Untuk feed rate bisa kita atur kecepatannya, mau 100% atau mau berapa. Oke. Demikian untuk simulasi mengulang dari minggu yang lalu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan juga pandemi ini segera bisa berakhir sehingga kita bisa mencoba program yang sudah kita buat ini di mesin, di bengkel kita, insya Allah dalam waktu dekat. Demikian pertemuan kedua ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon untuk menuliskan komentar atau pertanyaan disertai dengan nama dan kelas pada kolom komentar yang tersedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.